Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Senang bisa melanjutkan pelajaran ini, khususnya ketika kita menerjemahkan ayat daripada Injil Yohanes. Kita sudah melihat beberapa ayat sebelumnya, dan kita mencoba berkomitmen untuk mulai menerjemahkan satu ayat per hari dari kitab Injil Yohanes. Dan mudah-mudahan Tuhan menolong kita sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kita komitmenkan, dan Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran ini. Baik, yang akan kita terjemahkan kali ini adalah Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ayatnya adalah ini. Kita akan membaca menurut pembacaan daripada Erasmus, dan setelah itu nanti kita akan analisa, kita amati mana subjek, mana kata kerja, mana kata yang merupakan proposition, noun, dan sebagainya. Oke, kita lihat pertama-tama di sini, kita baca ya. Ouk en ekeinos to phos, alhina marturese peri tu photos. Kita amati terlebih dahulu kata kerja yang paling utama ya. Kata kerjanya adalah by now, kamu sudah tahu ya. By now kita sudah tahu mana yang merupakan kata kerja di sini. Yang pertama en, ini kata ini merupakan kemunculan yang sekian kalinya. Ini adalah yang pertama yang merupakan linking verb. Apakah ada yang lain? Tentu ada, ini marturese sudah muncul sebelumnya, di ayat yang sebelumnya sudah ada, jadi tidak ada yang susah lagi. Ekeinos kita sudah tahu tentu ya. Baik, tapi sebelum itu kita lihat dulu passingnya. Passing daripada n seperti biasa kita berikan. Saya tidak perlu baca lagi. Kemudian ini marturese, tentu first aorist active subjunctive, third singular, martureo, he might bear witness atau testify. Dan yang berikutnya adalah subjeknya ekeinos. Kemudian yang berikutnya adalah di sini tophos, bisa menjadi subjek atau ini menjadi subjek, tapi biasanya karena ini demonstratif dia lebih cenderung menjadi subjek, dan di sini dia menjadi predicate atau komplement. Kemudian kata yang lain adalah peri tu photos, peri plus genitive. Oke, artinya dia adalah concerning atau tentang. Nah, hal yang lain yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ketika ada kata hina. Ini kata hina itu menunjukkan purpose, di mana setiap orang yang membaca kalimat itu dia perlu berhenti untuk memikirkannya. There is a purpose. Hal ini disampaikan dengan satu tujuan tertentu. The purpose is here. Bear witness or testify concerning the light, concerning him, which is the Lord Jesus Christ. Baik, sekarang kita lihat diagramnya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya coba berikan diagram jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan karena harus digabung dengan ayat yang sebelumnya, maka saya akan tiadakan untuk diagramnya. Tapi selagi bisa dia berdiri sendiri, saya akan tunjukkan untuk diagramnya. Baik, ini adalah diagram yang berkaitan dengan ayat ini. Di sini dikatakan ekeinos and tophos. That one was not the light, but that he might testify or bear witness concerning the light. Oke, sekarang kita akan lihat terjemahannya dalam bahasa Inggris, walaupun kita sudah ucapkan that one or that man was not the light. That's referring to John the Baptist. John the Baptist bukan terang itu, but that he might bear witness concerning the light. Dan dia memberikan kesaksian tentang terang itu. Bahasa Indonesianya demikian. Orang itu bukanlah terang itu, tetapi supaya ia memberi kesaksian tentang terang itu. Mudah bukan? Mudah-mudahan kalimat ini juga bisa memotivasi Anda untuk terus belajar bahasa Yunani. Jikalau Anda sudah pernah belajar bahasa Yunani dan sudah mengerti sedikit eksegesis, silakan kerjakan diagramnya, analisa, dan buat khotbah dari ayat ini. Cukup satu ayat, kita membuat khotbah dari ayat ini bisa. Dengan melihat diagram itu, Anda bisa membangun suatu outline dan gunakan teologi Anda untuk membangun apa yang ingin Anda sampaikan. Baik, jikalau tertarik untuk terus belajar ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9 dari Yohanes 1, silakan lihat video yang berikutnya
Dan mudah-mudahan Anda terus belajar dan jangan pernah mundur, tetapi bergiat terus agar bisa memahami maksud Tuhan dalam bahasa aslinya. Sampai ketemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.